Oke guys, kembali kita bertemu di channel YouTube Tim Warnetku. Agak lama saya tidak membuat video untuk YouTube karena ada banyak kegiatan seperti ini biasa menjelang Natal. Kali ini saya akan membahas peluang bisnis online di dunia information technology atau di bidang komputer. Penggunaan teknologi digital sudah semakin populer selama beberapa tahun belakangan ini. Bukan hanya lebih praktis, teknologi digital juga bisa memberikan banyak kemudahan di dalam kehidupan kita. Saat ini ada banyak di dalam kehidupan yang dipengaruhi teknologi digital. Permintaan layanan di bidang ini juga semakin tinggi saja, sehingga Anda bisa menjadikannya sebagai lahan bisnis yang profesional. Bagi Anda yang saat ini memiliki minat di bidang teknologi, ada banyak peluang bisnis yang bisa Anda dapatkan dalam bidang yang satu ini. Beberapa bahkan terbilang sangat menguntungkan dan layak dijadikan pilihan. Oke, pertama saya akan membahas mengenai langkah-langkah awal mempersiapkan sebuah bisnis. Banyak hal yang harus Anda persiapkan untuk membuka atau terjun di dunia bisnis atau wirausaha. Anda perlu memastikan faktor persaingan pasar, kebutuhan konsumen, atau memerlukan biaya modal. Namun sebelum Anda mempersiapkan semua hal tersebut, Anda perlu untuk menganalisis dan menganalisa dan mempertimbangkan keputusan dengan matang mengenai peluang usaha yang Anda bangun atau akan Anda rintis. Mengapa perlu? Karena saat ini banyak pengusaha yang memiliki modal besar, namun tidak dapat memanfaatkan peluang usaha bisnis yang dikembangkan dengan baik. Atau banyak sekali orang yang gagal untuk merintis bisnis yang dimiliki karena persaingan dengan kompetitor bisnis yang sangat ketat. Dalam video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai peluang bisnis online terbaru, khususnya dalam bisnis di dunia IT atau Information Technology. Oke, persiapan untuk menghadapi peluang usaha baru. Apa yang perlu dipersiapkan terkait perkembangan dunia usaha baik secara global maupun di tingkat domestik? Peluang usaha adalah kunci awal untuk membuka jalan bisnis dan merintis sebuah usaha. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pekerjaan dengan tepat dan solutif. Yang pertama, mengikuti minat dan bakat Anda. Setiap orang tentu memiliki bakat atau minat atau passion masing-masing. Ini sebenarnya secara umum ketika Anda mengikuti beberapa webinar atau mengenai peluang usaha, ini sangat ditekankan. Karena ini memang bagian yang paling utama. Dan biasanya beberapa orang juga memiliki kecenderungan untuk fokus dan menekuni minat ataupun bakat yang dimilikinya untuk mencapai tujuan dan keinginannya. Nah, apabila Anda memiliki keinginan untuk terjun langsung di dunia bisnis atau industri, hal yang perlu Anda pikirkan dan pastikan dengan matang adalah sesuaikan bisnis atau usaha yang akan Anda bangun, apakah cocok atau sesuai dengan kriteria minat atau bakat yang dimiliki atau tidak. Langkah ini dapat membantu Anda mengurangi tingkat kegagalan dalam memulai suatu usaha. Dalam dunia IT sendiri tentu sebagian besar cenderung memiliki minat dan keahlian dalam bidang teknologi dan informasi. Jadi, Anda harus memikirkan dengan pikiran terbuka apakah peluang usaha yang dibangun cocok atau tidak dengan passion atau dengan minat saya. Contohnya seperti ini terutama yang berkaitan dengan dunia digital. Seringkali orang mengatakan, saya hobi kok digital, saya hobi kok komputer. Padahal nggak tahu sukanya main game saja, tembak-tembakan. Saya ada seorang teman yang memang saya kenal sejak kecil, kalau dia main game, bukan hanya sekedar nembak, dia lihat option, settingannya semuanya diatur sedemikian rupa. Sementara teman saya yang satunya lagi, kalau main aja, main tembak, main segala macam. Hasilnya, ketika mereka sudah dewasa, yang satu sukses di bidang bisnis digital, karena memang senangnya ngoprek. Jadi ini harus Anda pisahkan. Jadi ketika Anda mencari passion Anda, harus memang benar-benar harus Anda gali. Yang kedua, selain passion adalah mungkin kita juga bisa berhasil dengan the power of kepepet, dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan dan memaksa kita untuk jadi berkembang.
Misalnya gini, terus terang saya juga di bidang komputer sebenarnya kurang, di awalnya juga kurang serk ya. Sehingga ketika saya bisnis di servis komputer dan servis ke tempat kantor saya dulu, orang-orang pada ketawa. Emang lu bisa, Wit? Kayaknya dulu ganti tinta aja kagak bisa deh. Tapi karena saya pikir saya nggak punya pilihan lain, the power of kepepet, sehingga saya menekuni dan mencoba menseriuskan bidang komputer ini sehingga menjadi hobi. Dan saya mulai menikmati kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, bersifat online. Di masa yang serba gadget dan butuh sumber jaringan internet, tentu setiap pelaku usaha bisnis juga memikirkan konsep peluang usaha baru yang cocok dan mendukung kebutuhan secara online, dan tidak hanya mengandalkan transaksi konvensional. Saat ini banyak sekali pekerjaan yang dapat dilakukan secara remote atau menggunakan bantuan perangkat teknologi dan aplikasi yang ada. Terutama guys, Anda-Anda yang masih muda, tentunya dengan dunia teknologi sebenarnya sangat dekat, sangat familiar. Tinggal Anda mengembangkannya saja. Kecuali untuk orang-orang yang pada usia tertentu mungkin agak sulit untuk bertransformasi ke dunia digital secara online. Keuntungan dari adanya bisnis online ini adalah mampu memperluas jaringan konsumen, serta informasi yang dibutuhkan dapat diakses secara real time. Hal terpenting di sini adalah mampu untuk mendukung suatu pekerjaan yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, melakukan riset kompetitor bisnis. Setelah Anda menentukan peluang bisnis online yang cocok dengan minat Anda, selanjutnya adalah berfokus untuk melakukan riset kompetitor atau pesaing bisnis Anda. Tujuannya adalah ketika Anda telah terjun di lapangan, Anda telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan tepat. Jadi Anda tidak perlu bingung lagi atau panik dalam menghadapi kondisi nyata di lapangan. Keuntungan dari adanya riset ini juga mampu menentukan kesiapan dan kondisi sumber daya yang kita miliki. Apakah cukup untuk membangun bisnis dan peluang usaha dengan menghadapi kompetisi yang ada? Ataupun dapat merubah pola kinerja yang kita miliki untuk menyesuaikan dengan kondisi bisnis yang ada. Contohnya, saya punya teman, dia terjun langsung ke dalam bisnis digital printing, dan dia terkaget-kaget ketika harga kompetitor itu sangat murah sekali, sehingga hitungan dia di awal itu tidak masuk. Jadi kita juga harus bisa melihat pesaing kita harganya berapa. Jangan hanya harga realnya, tapi juga harga diskonnya. Dan ini yang membuat kadang kita terpontal-pontal. Atau teman saya juga pernah melakukan bisnis laundry, akhirnya dia juga kaget ketika rupanya orang bisa memberikan diskon yang sangat besar untuk para pelanggan-pelanggan rutinnya. Jadi kalau kita melakukan riset seperti ini dengan baik, berapa kompetitor di sekitar kita, berapa harga persaingannya, bagaimana kualitasnya, kita akan lebih siap untuk menghadapi persaingan bisnis. Yang keempat, fokus pada tujuan dan prinsip kerja Anda. Kemudian, Anda juga harus selalu fokus pada tujuan dan prinsip awal Anda, membangun sebuah bisnis. Apabila Anda memiliki goals yang bagus, maka akan memberikan hasil yang baik bagi bisnis Anda. Prinsip kerja yang baik dapat dilakukan dengan mengubah pola pikir kita menjadi lebih terbuka, lebih aktif, dan mengembangkan relasi, serta mengikuti selalu perkembangan berita dan informasi terbaru seputar usaha dan bisnis di berbagai media. Yang kelima, mengelola dan memanfaatkan modal dengan baik. Persiapan terakhir yang dapat Anda gunakan adalah mencoba untuk membangun peluang usaha modal kecil dan relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini. Namun apabila Anda memiliki modal yang cukup, maka Anda harus mencoba untuk belajar memanajemen modal sesuai dengan pengeluaran yang ada. Pastikan juga untuk selalu menggunakan keuangan dan mengelola sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mulailah belajar untuk memanage setiap hal terkait dengan kebutuhan anggaran bisnis. Sehingga saat bisnis yang Anda jalankan mengalami penurunan omset, Anda masih memiliki biaya tabungan cadangan untuk menutupi kerugian sementara yang Anda alami. Punya dan ada pembukuan, walau sederhana dan simpel, tapi cash flow harus Anda catat agar bisa mengetahui sejak dini.
Jadi pembukuan sederhana aja, yang penting keluar masuk, laba berapa, rugi berapa, itu harus tercatat. Karena tidak bisa hanya dengan perkiraan. Oh, gue beli 100, jual 115, udah untung 15. Nggak taunya begitu Anda rinci, ada overhead cost yang selama ini tidak dipikirkan, rupanya Anda tidak untung sama sekali selama ini. Apakah usaha Anda memang menguntungkan? Bisa mengetahui tren hari dan bulan tertentu yang ramai. Nah, tren ini akan sangat menarik dan juga nanti tergantung dari persiapan bagaimana kita ketika menghadapi tren ini. Misalnya gini, kalau di bisnis komputer, saya servis komputer, itu biasanya Lebaran dan Natalan dan Tahun Baru itu biasanya agak sepi. Biasanya Lebaran para pelanggan pada pulang mudik pada dulu seperti itu. Sehingga pernah saya coba buka, saya push iklan juga tetap nggak ngangkat. Karena pelanggan tidak ada di Jakarta waktu itu. Jadi saya bisa tebak dalam setahun itu ada Lebaran dan Natalan itu sepi. Ada sekitar 2 bulan. Nah, dengan tren seperti ini kita bisa tahu, biasanya dulu saya gunakan waktu sepi itu untuk ya belajar mengembangkan diri untuk hal-hal yang lain. Atau melakukan pekerjaan lain yang bisa menutupi kekurangan keuntungan pada bulan-bulan tertentu. Yang kedua juga kita bisa mengetahui pada bulan ramai kita memang siap untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Bahkan bisa mengetahui ketika grafik penjualan Anda sedang menurun sehingga bisa mengantisipasinya dengan baik. Jadi salah satu mengikuti tren, kita bisa lihat di medsos ada banyak komunitas-komunitas, Anda ikut sesuai dengan komunitas yang ada, sesuai dengan bidang bisnis Anda, kita bisa melihat cash flow dari mereka. Kita bisa melihat situasi kondisi pasar, kenapa sepi, kenapa ramai dari diskusi-diskusi di komunitas tersebut. Misalnya dulu waktu saya zaman warnet, saya bisa tebak, oh sepi memang karena anak-anak kan lagi ujian, jadi sepi. Nah, kalau misalnya kayak sekarang juga saya bisnis di kuliner, saya tahu hari ini sepi, karena aplikasi tertentu sedang error sehingga mau nggak mau tidak ada transaksi pada hari ini. Nah, dengan demikian kita bisa mengantisipasi situasi ini dengan baik. Yang keenam, persiapan pemasaran yang terencana. Anda bisa menyiapkan flyer-flyer, teks-teks artikel atau konten artikel, media sosial yang akan dipakai, target pasar, dan lain-lain. Yang perlu Anda pahami, tidak ada bisnis yang instan. Semuanya perlu waktu, segala sesuatunya perlu proses, dan nikmatilah proses yang ada. Sehingga ketika kita memulai bisnis baru akan lebih baik kalau kita memiliki penghasilan yang lain. Sehingga bisa bersabar dalam proses pertumbuhan bisnis itu. Seringkali kisah-kisah sukses dari banyak orang tidak dilihat dari background-nya, mungkin dia modalnya dari mana, dari orang tuanya, latar belakangnya dari mana, keterpurukannya sebagaimana, dan itu seringkali tidak diungkap dengan jelas. Kita hanya tahu dia buka usaha ini, totalnya sukses dalam waktu 6 bulan, sukses dalam waktu setahun, dan kita menjadi tergiur dengan hal seperti itu. Tidak ada bisnis yang instan, bro. Anda harus bisa melihat bagaimana keterpurukan orang lain, sehingga kita belajar bagaimana juga mereka bangkit dari keterpurukan itu. Oke guys, berikut adalah daftar peluang usaha online di dunia IT. Ada banyak sekali peluang usaha yang bermunculan di tahun 2022 ini. Terutama dari sektor teknologi, informasi, dan komunikasi. Berikut beberapa contoh peluang usaha online yang dapat Anda coba dengan modal yang kecil. Modal yang kecil. Saya bisa memahami kadang-kadang kita memiliki keterbatasan modal sehingga kita harus berani melepaskan mimpi untuk bisa langsung memiliki sebuah kantor yang eksis. Misalnya gini, kenapa saya geluti servis komputer? Kalau dihitung-hitung, servis komputer itu modalnya kecil, yang diperlukan adalah skill. Kita hanya perlu obeng, kuas, dan beberapa CD program sudah bisa jalan gitu. Jadi tidak perlu membutuhkan modal yang besar. Yang kedua, kenapa juga saya misalnya bisnis di kuliner itu juga tidak membutuhkan modal yang besar. Uangnya berputar sedemikian rupa sehingga kita bisa memiliki
profit dan untuk menambah modal. Nah, yang sering kali orang ketika memulai usaha adalah menuntut prasarana dan sarana, menuntut peralatan dan perlengkapan. Sehingga pengennya ruang kerjanya udah seperti ruang direktur, kursinya dengan kursi yang tinggi, seperti direktur atau manajer dengan ruangan segala macam, lalu bon-bonnya juga sedemikian rupa, dan saya pikir ini hanya akan menghabiskan dana Anda untuk sesuatu yang tidak perlu. Pertama kali saya mulai bisnis biro iklan, itu begitu ada order pertama, saya baru cetak stempel. Kwitansinya sementara pakai beli yang buku notebook yang ada di toko-toko buku kwitansi. Nanti setelah Anda memiliki sebuah keuntungan atau margin, baru kita memikirkan kwitansinya dengan cetakan tersendiri dan yang lain sebagainya. Jadi jangan kita berpikirkan dengan sarana prasarana yang wah, tapi kita coba belajar dari saya punyanya ini. Oke, saya akan berjalan dengan apa yang ada yang ini. Jadi kita tidak akan mengeluhkan habisnya sih karena komputernya lemot. Soalnya udah pakai Core i3 atau Core i7. Ini masih pakai generasi ke-1. Bro, kalau Anda menyesal, siapa sendiri yang akan menutupi kekurangan itu? Kecuali kalau Anda memang memiliki modal atau Anda bisa meminta ke orang tua atau saudara supaya dapat memberikan komputer generasi terbaru. Pertanyaan saya, ketika Anda memiliki sarana dan prasarana yang mendukung, apakah akan berhasil? Belum tentu, bro. Jadi kita harus mengelola sedemikian rupa modal kita yang kita miliki untuk bisa mengatur cash flow-nya, dan juga kita harus berpikir ketika 1-2 bulan dalam kondisi sepi, kita harus bisa tetap bertahan hidup. Dan juga kita harus memikirkan usaha di dunia IT itu membutuhkan skill. Artinya, tidak ujuk-ujuk Anda bisa mengembangkan usaha tersebut. Anda harus memiliki skill. Jadi di bidang ini, kalau memang Anda memiliki sebuah perintisan yang cukup panjang, Anda mau belajar tentang banyak hal, Anda masih memiliki semangat untuk terus maju, video ini tepat untuk Anda. Tapi kalau Anda berpikir, aduh IT itu susah, aduh, belum apa udah adu-aduan ya, mendingan Anda mungkin buka usaha lain yang itu sebenarnya tentukan passion Anda. Yang pertama, kursus online. Kursus online tentunya Anda harus memiliki skill yang bisa Anda jual dan orang tertarik dengan kursus yang Anda jual tersebut. Contohnya, misalnya saya bikin kursus online teknisi komputer. Ya karena memang saya menguasai dan saya tahu ada banyak orang yang membutuhkan teknisi komputer sehingga saya berani menjual kursus teknisi komputer online. Malah sebelum krisis ini, waktu internet masih lemot, speedy 1-2 mega, saya bikin e-book. Jadi e-book ini saya jual 300.000, 200.000 tergantung kebutuhan dan laku aja gitu. Nah, di kursus online ini, di sini Anda dapat memulai membuka kursus terkait dengan pengembangan dan pembelajaran teknologi informasi, disesuaikan dengan skill Anda. Seperti membuka les privat seputar pemrograman komputer, instalasi jaringan komputer, teknik desain, ya Photoshop, CorelDRAW, multimedia yang interaktif, dan lain-lain. Jadi kita bisa menggali keahlian kita, lalu kita mencoba mencari kursus seperti ini banyak nggak ya? Nah, kalau misalnya ada beberapa, jangan anggap itu pesaing, waduh banyak banget. Tapi anggap itu berarti ini ada peluang usaha, peluang kursus di bidang tersebut. Kalau nggak ada sama sekali, mungkin jangan-jangan malah nggak ada peminatnya. Pekerjaan ini termasuk ke dalam peluang usaha modal kecil yang saat ini banyak dibutuhkan oleh beberapa siswa atau peserta didik yang tertarik di dunia IT. Terutama untuk kalangan yang mengikuti pendidikan dan karir di dunia industri digital dan startup. Anda bisa memanfaatkan berbagai aplikasi untuk menunjang kursus online ini. Misalnya Zoom. Nah, kalau Zoom itu kalau one-to-one hanya berdua, itu unlimited. Anda bisa lihat sendiri di website Zoom.
Kalau yang basic itu unlimited. Tapi kalau udah 3-4 orang, nah itu harus Anda pakai paket yang berbayar. Jadi kalau kursus Anda ya diatur sedemikian rupa, pesertanya cukup satu sehingga Anda bisa memakai Zoom yang free dan waktunya bisa misalnya 1 jam, 2 jam, itu bisa lebih fleksibel. Anda juga bisa pakai Google Meet, video call WhatsApp, TeamViewer, dan lain-lain. Nantinya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Karena misalnya kalau video call WhatsApp ya tentu tidak bisa menampilkan gambar-gambar yang terlihat jelas di peserta khusus, beda dengan Zoom bisa share screen. Jadi ini sebuah peluang yang bisa Anda lakukan sekarang. Yang kedua, jasa servis komputer atau laptop. Jika Anda memiliki bakat dan minat dalam urusan perbaikan perangkat komputer, tidak ada salahnya untuk mencoba peluang usaha online ini tanpa membutuhkan modal yang sangat besar. Cukup dengan kemampuan teknis dan memiliki beberapa peralatan khusus saja. Anda dapat menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan. Anda dapat memanfaatkan minat dan keahlian Anda untuk dapat menjadi sebuah pekerjaan baru sesuai dengan passion Anda. Mengenai jasa servis komputer, Anda bisa lihat di video saya ini, Sukses Bisnis Komputer, itu lebih detail. Tapi ini memang sebuah peluang ketika Anda melihat bahwa sekarang orang tidak lepas dari laptop atau komputer. Yang ketiga, berjualan perangkat lunak atau software. Kebutuhan akan perangkat lunak tentu terus mengalami peningkatan, terutama bagi sebagian orang yang ingin membeli sebuah software secara resmi yang disertai dengan lisensi. Anda dapat mencoba bisnis tersebut. Tentunya, Anda harus memiliki modal khusus seperti keahlian dalam melakukan instalasi perangkat lunak. Selain itu juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan lebih tentang teknologi terkini, sehingga setiap konsumen yang tertarik dengan produk Anda dapat memahami maksud dan penjelasan yang Anda sampaikan. Anda bisa menjadi marketing freelance, tapi tetap harus paham kelebihan dan kekurangan software tersebut, sehingga bisa melakukan penjualan dengan baik. Beberapa teman saya ada yang berjualan software seperti software untuk lapangan golf, itu harganya ratusan juta, rumah sakit, bank, toko, bengkel, dan lain-lain. Jadi kita tergantung dari apakah kita mau ambil pangsa yang besar, ya seperti golf, rumah sakit, atau kita ambil pangsa yang kecil, misalnya toko, bengkel, itu juga sekarang mereka pasti memerlukan software. Yang keempat, jasa pembuatan website. Website saat ini banyak digunakan dan diakses oleh seluruh orang di dunia, sehingga kebutuhan akan jasa pembuatan website semakin berkembang pesat. Anda dapat mencoba peruntungan bisnis tersebut dengan menjadi seorang web programmer. Dibutuhkan skill khusus untuk memahami bahasa program, algoritma, dan struktur data sebuah program. Keuntungan dari peluang usaha ini adalah Anda mampu mengerjakan secara online dan tidak membutuhkan modal yang besar. Wow, bahasa program, CSS, HTML, mungkin Anda sudah cenut-cenut duluan. Tapi bila bahasa program sulit untuk dipelajari, Anda bisa pakai CMS, Joomla, WordPress, Drupal, dan lain-lain. Atau bahkan Anda juga bisa memakai TotalTalk atau GoStore yang lebih simple. Hanya memang biayanya lebih mahal. Kalau nggak salah TotalTalk terakhir saya cek itu 200.000 sebulan. Sementara kalau Anda pakai Joomla, sewa hosting dan domainnya itu setahun hanya sekitar 400-500.000. Jadi lebih murah sehingga Anda bisa menjualnya juga lebih untung gitu. Karena bahasa pemrograman, PHP segala macam itu terus terang agak sedikit sulit. Dan sekarang malah orang jarang yang bikin website memakai PHP atau HTML dan yang lainnya. Malah seorang teman saya pernah ketika dia membutuhkan yang bisa PHP, dia sampai pasang iklan itu nggak ketemu. Karena sekarang orang lebih senang pakainya Joomla atau WordPress yang lebih simpel, hanya tinggal cemplung-cemplung. Nah, Anda harus memiliki waktu, mungkin bisa lihat dari YouTube bagaimana membuat Joomla, WordPress, atau nanti jangan Anda belajar Joomla, belajar WordPress, belajar Drupal, nanti malah Anda menjadi error. Cukup Anda pelajari salah satunya dan kuasai,
Sehingga Anda bisa membuat sebuah web yang sangat bagus dan bisa Anda menjual ini sebagai portfolio Anda. Kaitannya dengan jasa pembuatan website adalah web designer. Yang kelima, web designer. Apabila sebelumnya terdapat pekerjaan dalam bidang pemrograman website, maka ada peluang usaha lain yaitu yang berkaitan, yaitu web designer. Tujuan dari pekerjaan ini adalah berfokus pada pembuatan tampilan awal, desain dari website sebelum diterjemahkan ke dalam bentuk coding oleh developer website. Jadi untuk sebuah pembuatan website itu biasanya memang perlu 2 tim, satu untuk programmernya, codingnya, satu untuk desainnya. Tapi dengan CMS, kalau Anda bisa Photoshop sedikit gitu, sudah bisa Anda kerjakan semuanya sendiri. Anda perlu mempersiapkan mengenai kebutuhan perangkat komputer, tool untuk membuat desain, serta jaringan internet yang cukup. Banyak relasi komunitas untuk mengembangkan karir Anda di dunia desainer. Gini, waktu itu saya juga, waktu mau ambil kursus teknisi komputer, web, atau programming gitu. Dan saya pilih pertama teknisi komputer karena saya pikir orang lebih utuh, lebih banyak. Tapi setelah beberapa tahun dan teknisi komputer ini saya pikir saya cukup menguasai, saya ambil kuliah lagi programming. Nah di programming ini terus terang saya agak sedikit terbentur ketika usia sekian dengan coding-coding, apalagi waktu itu orang pada mintanya online dengan Java. Saya pikir saya nggak sanggup lagi untuk belajar Java, sehingga saya lepas. Memang agak apes ketika justru begitu dilepas, banyak sekali orang-orang yang berminat gitu untuk buat programming. Tapi saya coba oper ke beberapa temen, rupanya nggak ada yang nyangkut gitu ya. Lalu juga selain itu saya juga belajar web design. Pertama, waktu di kuliah yang kedua itu saya belajar juga mengenai HTML, PHP, CSS. Tapi rupanya sulit sekali. Dan saya agak sedikit nekat ketika baru pelajaran bikin tabel-tabel, sudah terima order. Dan terus terang gagal. Akhirnya saya tanya ke gurunya, mau nggak order ini? Nggak apa-apa lah, fee-nya buat bapak semuanya. Rupanya gurunya juga nggak mau. Karena dia bilang lebih enakan ngajar katanya, bikin web itu pusing gitu. Lalu saya cari-cari, akhirnya saya ketemu dengan teman yang katakan gampang pakai CMS saja katanya. Dan untuk belajar CMS jumlah ini terus terang saya udah beli beberapa buku dan agak sedikit kesulitan untuk memahami. Akhirnya saya kursus jumlah. Waktu itu jaraknya cukup jauh. Jadi dulu saya tinggal di Ciledug, kursusnya di Cibubur. Itu perjalanan 2 jam lebih. Dan karena jauh saya ambil langsung 2 sesi gitu. Jadi sebenarnya saya pikir orang zaman sekarang bisnis itu harus menguasai web, bisa web. Dan yang termudah adalah Anda memakai CMS. Tapi kalau Anda punya modal, misalnya mau bikin pakai Tokotalk atau GoStore, itu juga boleh, lebih simpel malah. Itu kan ada percobaan gratisnya ya. Anda bisa pakai yang gratisnya dan melihat begitu mudahnya memakai aplikasi itu. Jadi itu bisa juga Anda kembangkan. Karena sebenarnya gini yang salah. Orang ketika melakukan pemasaran seringkali medsos, Facebook, IG, TikTok. Tapi sebenarnya medsos itu hanya merupakan corong. Ujungnya adalah web. Kalau Anda terus-terusan memasarkan melalui medsos, terus terang Anda akan capek sendiri. Setiap hari harus posting, melayani. Tapi kalau Anda punya web, ujungnya ke web, informasi semuanya detail ada di web, itu akan mempermudah pekerjaan Anda. Jadi kalau Anda mau mulai merintis sebuah usaha tidak memiliki web, itu akan kerepotan. Dan yang repotnya lagi gini, kalau Anda punya web tapi dikerjakan oleh orang lain, repotnya adalah Anda ketika mau melakukan perubahan-perubahan itu kesulitan. Harus memakai jasa orang lain, bayar lagi gitu. Misalnya ada barang yang berubah atau apa gitu. Nah itu Anda akan kesulitan. Jadi kalau Anda masih muda dan masih memiliki sebuah semangat dan tertarik dengan dunia IT, saya pikir web ini sebuah kewajiban. Lalu yang keenam, menjadi konsultan SEO.
SEO ini sebenarnya kaitannya juga dengan web gitu. Jadi ujung-ujungnya memang harus web gitu. Peluang usaha baru di tahun 2022 ini adalah konsultan SEO. Pekerjaan tersebut tentu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Fokus utama dari SEO sendiri adalah untuk mengoptimalkan kinerja dan peringkat dari halaman situs agar masuk pada ranking di halaman pertama mesin pencarian Google. Anda dapat memulai bisnis ini dengan belajar secara otodidak, mulai dari hal-hal yang bersifat teknis maupun non-teknis. Anda tidak perlu khawatir karena pekerjaan ini tidak berfokus pada pengembangan aplikasi dalam bentuk coding, namun lebih mengarah kepada teknik atau cara mengoptimalkan aplikasi atau website tersebut. Supaya Anda bisa dipercaya orang, Anda harus memiliki website sendiri dan memiliki ranking bagus di mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Jadi ketika Anda bisa bikin web, itu kaitannya banyak gitu. Karena memang sebenarnya ujung dari digital marketing itu adalah di web. Kenapa selama ini banyak digembar-gemborkan medsos? Itu untuk mempermudah orang-orang, untuk mempermudah yang kaum awam, ya pemasaran lewat medsos saja, lewat Facebook, IG, segala macam. Saya tidak mengatakan itu sebuah manipulasi, tapi memang ketika Anda ingin advance lebih jauh, ya Anda harus memiliki web. Dan web itu ketika Anda SEO, misalnya gini, web saya Mea Kitchen gitu. Lalu saya search di Google Mea Kitchen. Ketemu, wah udah nomor 1 nih. Enggak bro, itu bukan SEO. Apakah orang lain tahu Anda punya usaha Mea Kitchen? Enggak semua bro. Jadi Anda harus tahu itu sebenarnya di awal Anda harus punya riset pelanggannya seperti apa dan Anda punya target seperti apa. Anda harus berpikir orang mencarinya adalah ayam penyet, ayam goreng. Dia nyari dan ketemu web kita di atas. Orang harus berpikir mencarinya servis komputer terdekat, servis komputer di Jonggol, servis laptop di Jonggol, servis komputer di Citra Indah. Itu adalah SEO. Orang tidak akan melihat tim Wahana, tim Warnetku. Kalau Anda cari dan melakukan bangga tuh di nomor 1 kan, tim Wahana atau tim Warnetku, itu bukan SEO bro. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kita sendiri harus paham mengenai SEO itu. Jadi ketika Anda nanti belajar web, mau nggak mau Anda harus belajar SEO supaya website Anda masuk ke dalam peringkat pertama. Nah yang ketujuh, penulis online. Peluang usaha baru selanjutnya adalah penulis online atau biasa disebut content writer. Tugas dari content writer ini adalah membuat sebuah tulisan atau artikel untuk diunggah dalam sebuah website. Jadi ketika Anda menerima order website, bisa artikelnya dari pelanggan, foto-foto dari pelanggan, atau waduh saya nggak bisa ini nih, yaudah kita bantu untuk melakukan penulisan. Tapi tentunya ada biaya. Jika Anda minat dan tertarik pada bidang penulisan, maka tidak ada salahnya untuk mencoba pekerjaan ini. Karena di tahun 2022 ini kebutuhan akan content writer terus meningkat karena banyak orang yang menghabiskan waktu untuk membaca konten melalui perangkat aplikasi mereka. Yang kedelapan, freelance pengembangan aplikasi. Nah, kalau Anda memiliki dan bisa membuat aplikasi, membuka peluang usaha online dengan modal kecil, maka Anda dapat mencoba menjadi freelance programmer. Kalau software tadi adalah untuk komputer, maka untuk aplikasi ini untuk handphone, Android, atau iOS. Di sini Anda dituntut untuk dapat mengembangkan dan membangun aplikasi sesuai dengan kebutuhan klien dengan batas waktu yang ditentukan. Biasanya Anda dapat bekerja secara fleksibel dan tidak terbatas oleh waktu untuk proses pengerjaan proyek. Tapi maksudnya fleksibel gini, tetap orang ketika ngontrak Anda, berapa lama selesai? Sebulan. Bukan berarti fleksibel lalu Anda santai-santai mengerjakannya 2 bulan gitu. Ya pasti Anda kena penalti atau kena omel pelanggan. Jadi fleksibel ini ada mengerjakannya pagi, siang, malam, atau besok. Tapi kita harus tetap mempunyai timeline pekerjaan kita. Yang ke-9, peluang usaha selanjutnya adalah freelance desain grafis. Bagi Anda yang memiliki keahlian dan berjiwa seni, Anda dapat mencoba untuk menjadi seorang desainer untuk kebutuhan desain aplikasi maupun logo, banner, dan lain-lain. Untuk sekarang banyak sekali kebutuhan akan pembuatan desain sebuah brand perusahaan, desain untuk promosi di media sosial,
Facebook, Instagram, dan lain. Jadi Anda dapat memulai bisnis dengan menjadi freelance desain grafis. Hanya dengan bermodal perangkat komputer, dukungan sumber internet yang stabil. Yang ke-10, manajemen media sosial. Apabila Anda tertarik selalu menghabiskan waktu dalam media sosial, Anda dapat memanfaatkan berbagai fitur dalam media sosial untuk memulai bisnis Anda. Misalnya saja dengan membuka jasa iklan di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kemudian Anda juga dapat mengunggah konten yang menarik serta berbagi tips dan trik melalui fitur yang tersedia. Peluang usaha online ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan selalu menjaga postingan yang tidak mengarah pada konten yang mengandung unsur kebencian atau sara. Yang ke-11, peluang usaha berikutnya adalah menjadi seorang YouTuber. Akhir-akhir ini pekerjaan yang satu ini menjadi tren dan banyak menumbuhkan konten kreator baru. Cukup dengan bermodalkan perangkat komputer dan jaring internet yang cukup, Anda dapat membuat sebuah karya dalam bentuk video yang nantinya akan diunggah dalam media sosial bernama YouTube. Nah, sebenarnya ini tidak hanya YouTube, Facebook juga mengeluarkan Reels dengan meta kreatornya, itu juga menjadi sebuah peluang usaha. Jadi peluang itu ada, tinggal apakah kita tertarik sesuai dengan passion kita. Sejak pandemi banyak orang memiliki waktu senggang dan mencoba menjadi YouTuber. Anda bisa melihat makin banyak kanal-kanal YouTube yang baru. Juga kemudian bisa merekam cukup dengan handphone dan hasilnya tidak kalah dengan kamera mahal. Ya contohnya seperti yang saya lakukan ini. Karena saya lihat ini sebuah peluang, sehingga selama setahun terakhir ini saya benar-benar menseriuskan untuk menjadi seorang YouTuber. Saya hanya bermodalkan handphone biasa, lalu ya dengan program editing video, dan puji Tuhan sampai saat ini dan menghasilkan yang cukup baik. Nah, berapa lamanya itu nanti tergantung dari kreativitas Anda. Ada keponakan saya, dia hanya dalam waktu 3 bulan sudah ke Monet, karena waktu itu kebetulan yang ditayangan itu BTS, itu sampai orang yang nonton, dan selanjutnya bisa menghasilkan dengan, padahal anaknya tunarungu dan tidak bisa bicara. Hebat ya, tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara, bisa menjadi YouTuber. Jadi dia menggerakkannya begini-begini, lalu ada tulisan, jadi dibantu oleh orang tuanya, dia bisa menjadikan YouTube menjadi penghasilan untuk uang jajannya. Jadi Anda jangan minder, tidak perlu merasa, aduh, malu depan video ngomong seperti ini. Oke, kalau Anda malu nggak perlu Anda tampil. Cukup Anda tunjukkan barang, ini barangnya, lalu ada tulisan artikel seperti itu. Jadi tinggal tergantung bagaimana kita bisa melihat kekurangan kita dan juga kita bisa explore sehingga menjadi sebuah tayangan yang menarik. Pastikan Anda menentukan terlebih dulu tema atau konten yang akan Anda sajikan. Jadi diusahakan kontennya itu stabil. Maksudnya gini, kalau misalnya di YouTube Tim Warnetku ini adalah mengenai dunia IT, kalau saya masukkan di sini mengenai memasak, pasti tidak akan banyak peminatnya. Karena tidak mungkin orang yang suka IT akan menonton cara memasak ayam penyet misalnya. Dan yang terpenting adalah Anda selalu menjaga integritas dan tidak melakukan plagiasi konten yang sudah ada. Dicoba untuk kreatif, itu sebabnya ketika menjadi YouTuber itu yang baik adalah apa sih yang saya bisa dan itu yang akan saya tampilkan gitu. Jadi jangan Anda kurang menguasai Excel lalu memberikan mengenai Excel. Nah, untuk bikin kontennya Anda pontang-panting belajar mengenai Excel, nah itu akan sedikit repot. Yang ke-12, peluang usaha yang lain adalah menjadi konsultan IT. Tugas dari konsultan IT ini adalah memberikan konsultasi dan rekomendasi kepada klien mengenai bisnis dan usaha terkait teknologi dan informasi. Anda harus fokus bagaimana memberikan penjelasan dan solusi terbaik kepada klien agar dapat membantu bisnis yang dimilikinya. Konsultan IT harus memiliki pemikiran yang kritis, terbuka, untuk dapat mengatasi berbagai problematika yang ada di dalam dunia IT. Yang ke-13 atau terakhir, menyediakan layanan digital marketing. Layanan digital marketing menjadi salah satu yang paling banyak dibutuhkan saat ini sebab ada banyak pebisnis mulai meliriknya. Banyak pebisnis yang menyadari bahwa
digital marketing suatu hal yang sebuah keharusan, sebuah keniscayaan ketika orang memulai sebuah usaha. Anda bisa menjual jasa layanan digital marketing ini membantu para bisnis mencapai target bisnis mereka. Dijamin Anda tidak akan kehabisan pasar di bidang ini, apalagi jika Anda memiliki kemampuan yang mumpuni. Ya, ada beberapa teman saya yang membuat bisnis digital marketing dan berjalan cukup baik, malah saya sendiri yang tidak menekuni. Ada beberapa orang yang nanya karena ngeliat iklan-iklan saya di medsos dan web saya, lalu, "Pak, bisa nggak ikut dipasarin barang saya?" gitu. Waduh, saya karena waktunya terbatas, akhirnya terus terang saya tolak. Tapi seandainya suatu saat saya punya waktu lebih luang, saya pikir ini sebuah peluang usaha yang sangat bagus. Karena banyak orang memulai usaha dia sendiri tidak tahu mengenai digital marketing. Pola pikir bisnis zaman sekarang sudah berbeda jauh, bro. Kalau dulu orang berpikir tempat saya strategis di mana, saya harus sewa tempat di mana. Kalau sekarang enggak, di rumah pun Anda bisa menjalankan bisnis. Di rumah dalam gang terpencil sekalipun Anda bisa menjalankan usaha. Saya sudah sangat lama menjalankan usaha di rumah dari tahun 92. Wow. Jadi sebelum pandemi, sebelum work from home, ya saya udah kerja di rumah aja gitu. Yang penting ada listrik, ada internet, dan ada komputer. Nah, seperti misalnya kemarin 2 hari internet problem, ya jadi kayak orang tengok aja gitu. Mau ngerjain apa kayaknya kok nggak bisa, nggak, agak ragu gitu. Begitu internetnya diperbaiki, oke, 1 jam kemudian listriknya mati. Wadaw. Ya, itu pergumulan ketika Anda dan kita berbisnis di bidang digital marketing, di bidang IT. Oke guys, kalau misalnya saya ambil sebuah kesimpulan, peluang usaha adalah salah satu kunci utama untuk dapat mengembangkan karir agar lebih terarah dan tepat pada sasaran. Pekerjaan yang berkualitas dapat dicapai apabila kita memiliki tujuan, memiliki passion, memiliki pola pikir yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi peluang usaha yang baru antara lain mengikuti minat dan bakat, bersifat online, melakukan riset kompetitor, berfokus pada tujuan, serta mampu memanajemen modal dengan baik. Terdapat banyak peluang usaha bisnis online di dunia IT yang dapat Anda manfaatkan saat ini agar dapat bersaing di era digitalisasi. Pastikan juga pekerjaan tersebut sesuai dengan kondisi dan spesialis Anda. Selamat mencoba. Salam sehat dan sukses selalu. Waciao.